ketika orang yang mencintai kita berarti dia harus menerima warna yang kita punya gitu. Estri akan mencintai dengan tulus, dengan semaksimal mungkin daripada Estri memutuskan untuk mengkhianati gitu. Jadi ketika orang yang bersama Estri dia ternyata memiliki orang lain yang mungkin lebih baik dan lebih sempurna, bukan berarti kita yang nggak sempurna, tapi emang dia yang nggak setia gitu. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Hai selamat sore sahabat-sahabat jiwa HG Podcast. Tentunya sore ini HG nggak sendiri, ditemani oleh narasumber yang muda, cantik. Siapa lagi kalau bukan KST. Hai, jawaban dulu dong. Oke, KST. Sebelum bincang-bincang nih, tentunya sahabat jiwa HG Podcast pengen denger dulu tuh. Kita sama-sama slogan dulu dari HG Podcast ya. Oke. Kak Asik, kalau misalkan HG bilang HG Podcast, kita sama-sama dulu perjalanan hidupnya bukan ya. Ingat pembicaraan nanti sore ini ya, siang ya Estri. Oke, HG Podcast, dulu perjalanan hidupnya. Oke, ngomong-ngomong soal news nih, ngomong-ngomong soal perjalanan hidup nih Kak Estri. Boleh diceritakan dulu nih dia sahabat-sahabat jiwa HG Podcast ini tahu sih siapa sih Kak Estri itu yang memang sebenarnya siapa sih di kampus UIN Cybersec menjadi Cirebon yang tak kenal Kak Estri? Waduh, dan sambut dulu dong, ya tentang lagi. Oke Kak Estri, bisa kenalin? Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat kenal ya, aku Estriana Arifah Mahfud. Biasa dipanggil Estri, Bu. Jangan dipanggil istri. Lebih belum ya. Dan hanya milik satu suami. Ya betul. Kalau dipanggil istri siapa? Aduh, nanti rebut tanya. Dia nanti istri mana istri ya kan? Iya, Bu. Ya gitu ya. Oke, jadi panggil aja Kak Estri ya. Oke. Ya, jadi Kak Estri boleh lebih detail lagi nih. Kak Estri itu saat ini aktivitasnya apa aja? Ya nanti sahabat Jiwa Podcast semakin penasaran nih pengen tahu tentang kehidupan Kak Estri. Oke, kebetulan aku baru banget di CEO mau cerita ya tadi boleh udah hampir menjadi alumni alumni ya Cirebon ya menuju UIN Cybersec biar nanti masih ada jadi UIN ya. Kebetulan saat itu sudah lulusannya jadi UIN hasilnya keluarnya UIN alhamdulillah. Oke. Kebetulan aku jurusan pengembangan masyarakat Islam tentang aja BKI sama KPI. Oke. Ada sedikit muka-muka dakwahnya nih, ada. Tepat banget. Jadi memang saat ini KSI ini memang sudah menjalankan munahosah ya. Kalau istilah umum mungkin sidang skripsi ya. Kalau kami itu nyebutkannya yaitu munahosah ya. Sambil menunggu nih, Stasi tentunya ada aktivitas yang sangat menantang untuk dijalankan. Apa aja tuh guys? Penasaran? Waduh, kebetulan karena sekarang aku bukan mahasiswa yang masih muda ya, udah mahasiswa akhir, jadi sudah pikirannya sudah panjang, sudah lihat itu pokoknya kebutuhan sendiri. Oke, dan kebetulan Estri sekarang ikut kerja freelance juga beberapa tempat. Mulai dari voice over, news anchor di salah satu berita meteornews.com. Yes, nah ini ya. Satu lagi, aku kebetulan ikut I.O. Sumber Organizer, tapi dia khususnya untuk D1. Jadi kebetulan sering jadi MC-nya. Alhamdulillah. Oke, sahabat jiwa HG Podcast. Ya, lah, lu untuk voice over. Betul, ngomong di sebuah HG. Dia betul juga MC ada juga lagi di sebuah HG ya. Betul, dan asal mau pakai istri juga. Dan bisa ya, ISP, not istri. Oke, Estri, dari beberapa kegiatan itu yang memang saat ini sedang ditekuni dalam jangka pendek itu apa aja? Sekarang kebetulan Estri lagi banyak kegiatan di I.O.-nya karena kebetulan kemarin di Jogja, besok ke Jakarta. Oke. Ya, dan kebetulan banget Estri lagi ikut lomba juga, Bu. Lomba apa itu? Pendidikan Jawa Barat tahun 2020. Besok hari tanggal 30 sampai tanggal 3 Februari final. Jadi ini baru aja juga buat langsung ya. Semoga lancar ya. Kameramen semakin fokus ya melihat
narasumbernya cantik sekali ya. Lebih sana aja gitu ya. Mau ikut lomba besoknya, doakan semoga lancar. Oke, sesuai dengan tema kita di podcast kali ini, nggak ada pilihan lain selain tangguh. Kenapa ya pada waktu itu terlintas pikiran untuk memberikan tema itu untuk ST, karena hadirnya nih perjalanan ST itu sebagai sosok seorang mahasiswa itu nggak mudah. Ya betul ya, ST ya. Banyak hal-hal memang hambatan, kemudian rintangan-rintangan yang lain, namun pada akhirnya mampu melewatinya. Boleh diceritain nih kasih dia nanti sahabat-sahabat QHD Podcast yang mungkin saat ini sedang merasa, kok hidup gue gini sih, kok capek banget, kok Pepa itu begini banget sih yang aku gitu. Bisa mengambil hal-hal positif. Iya, coba Kak Estri. Oke, mungkin sebelum sampai di titik ini Estri mau mundur dulu ke belakang, boleh. Estri mau menceritakan sekilas kehidupan Estri selama mungkin kuliah aja ya. Kebetulan Estri bukan terlahir di keluarga yang begitu berkecukupan ya. Ya mungkin sebagian orang tuh beruntung terlahir di keluarga yang cukup materi, karena sebagian orang lagi beruntung diberi hati dan tulang yang kuat untuk edukasi sendiri gitu. Jadi sampai saat ini itu memang terima kasih ya untuk langkah yang sudah dilewatkan Estri sampai saat ini ya. Oke, lanjut Ibu Nawis ya. Oke, lanjut Kak Estri. Ya, kebetulan Estri itu kuliah dulu belum ada pikiran sama sekali untuk menginjakkan kaki di Cirebon gitu. Kebetulan Estri emang pengen banget di ITB dulu, tapi kebetulan diterima aja kayak national ternyata berjodohnya adanya dari AMCU. Oke gitu. Awalnya nggak diizinin orang tua dan segala macam, tapi bahkan sempat dilarang untuk kuliah. Oke, waktu itu kondisi ekonomi lagi gitu loh orangnya, ini lebih baik daripada kuliah, lebih baik kamu bantuin orang tua aja gitu, mau baik ke ekonomi ke keluarganya. Tapi Estri nekat, kamu waktu itu sampai mabul, insya Allah ya, tanpa izin yang begitu diresmikan. Jadi ya udahlah, udah prepare juga, tinggal berangkat tuh juga pasti nanti akan ada rezekinya. Oke, yakin ya, karena memang apalagi ini untuk hal kebaikan tuh. Untuk mengembang ilmu tentunya Allah asal kasih cara ya. Oke, lanjut. Karena posisinya waktu itu andaikan saya kerjaan, andaikan saya kerja pun belum tentu bisa menutupi kehidupan. Dan dengan cara ya mungkin bukan sarjana, ya ada SMA, siapa yang mau nerima gitu ya. Oke, baik wanita. Ya ada. Estri bertekad bahwa yang penting saya ada pendidikan dulu, nanti juga rezeki pasti akan mengalir gitu. Salah satunya, alhamdulillah selama kuliah, Estri dapat beasiswa, bikin misi, alhamdulillah dibantu pemerintah juga. Terus tempat tinggal lagi aku sih nggak pernah ngepost. Wow, ini gimana gitu? Estri tinggal itu di Mahat di asrama OIN Senja Cirebon ya. Sampai sekarang dari jadi mahasantri, jadi muda biro, dan sampai sekarang juga masih libat lah ya. Jadi benar-benar dibantu banget gitu. Allah ketika Allah tuh ngasih jalan yang cari jalan keluar untuk Estri. Ada kesulitan tapi juga ada kemudian oke. Jadi memang ada nih tokoh ya yang memang bilang kemenangan itu memang diperoleh dan harus dibayar dengan harga. Ini dia berarti ya, untuk bisa sampai di titik ini memang ada harga yang dibayar oleh Estri. Hati sini tentunya harga secara mental gimana? Kemudian secara fisik ini nggak mudah. Wah, mudah banget ya. Ini yang menarik nih, mungkin beberapa orang lainnya berpikir, kok bisa sih nonton menentang orang tua? Oke, gitu ya? Ya, oke. Kan restu orang tua itu penting, berkahnya itu dari orang tua. Tapi kenapa sih tetap pergi meskipun tidak diizinkan? Nah ini menggelistik ini kita bahas nih. Dulu Estri sempat jadi waktu kuliah di awal-awal tahun itu, Estri konsultasi dulu ke Kajur. Oke. Kayak, Pak, saya benar nggak sih kalau saya kuliah tanpa izin orang tua gitu? Mungkin lepas kontak juga waktu itu nggak punya HP, Bu. Oke, banget Estri mau kuliah ada hambatan lagi, jadi kuliah itu tanpa HP. Mahasiswa yang seharusnya sudah melek teknologi, emang melek teknologi punya laptop juga, tapi komunikasinya nggak ada. Jadi gimana caranya dengan posisi yang mungkin dianggap orang itu sangat kurang, aku ambil poin-poin pentingnya, mulai pengen relasi di kampus, terus juga mulai aktif di perpustakaan juga. Jadi kalau misalkan online ke buku, buka Google, Estri bukanya buku kayak gitu. Terus kalau orang lain saya di hidup manis ketika ada event, kalau Estri sukanya mainnya lancung.
dulu juga pernah ketemu sama ibu nih ya, yang akhirnya ya, halo, senang lagi tuh ketemu sama Sri kapan kita pertama kali itu lagi PBAK kamu pas ternyata waktu PBAK itu Kak Sri ini lagi ternyata dia sama ya nanya ya bertanya terus siapa yang mau bertanya Kak Sri langsung aja luar biasa dan ternyata pada saat itu Adi baru tahu tuh pada saat Kak Sri cerita Kak Sri bilang dalam hatinya bahwa saya bisa bagaimana Asri bahwa saya itu bisa mengambil poin-poin yang mungkin orang lain itu sulit dan saya bisa satu langkah lebih maju dengan kekurangan yang saya punya. Asik, luar biasa. Semakin menarik bukan? Kita ke pembahasan selanjutnya. Bincang-bincang selanjutnya. Hai, kita bincang-bincang lagi nih yang semakin sore itu semakin menggelitik, semakin seru tentunya Kak Estri ya. Kalau tadi Kak Estri bilang pokoknya prinsipnya Kak Estri itu harus satu langkah lebih depan dibandingkan dengan segala yang orang lain ya, dengan segala situasi yang dialami oleh Kak Estri ya. Oke. Nah, kalau kita bicara satu langkah ke depan, nah, mungkin ada hal yang bisa mendorong Kak Estri untuk berprinsip seperti itu karena apa sih? Apakah karena ada faktor yang memang mendesak atau misalkan ada kejadian-kejadian yang pernah Kak Estri alami sehingga Kak Estri punya prinsip pokoknya gimana pun caranya, gimana pun situasinya aku harus tetap satu langkah di depan dari orang lain dengan segala kekurangan yang aku miliki, dengan keterbatasan yang aku miliki itu tidak menjadikan halangan. Jadi nggak ada jalan lain selain harus tangguh. Oke. Kebetulan itu sama aja waktu Estri lagi Jakarta, kebetulan dapat nominasinya Rara Tangguh, Bu. Oh, Gak tahu juga apa ya. Oke, karena kalau HG itu pada saat ngelihat Estri ini apa yang cocok temanya? Tangguh. Manusia kuat kalau kata Tulus begitu ya. Itu Estri. Juga. Jiwa-jiwa yang kuat gitu ya. Oke, kasih. Mungkin ada pengalaman yang memang menurut Kak Estri itu ada pengalaman selama hidup itu suatu hal yang sangat sulit mungkin di mana nggak semua orang bisa berada dalam situasi seperti itu pada akhirnya Kak Estri mampu melewatinya. Boleh Kak Estri diceritain? Oke. Menurut Estri setiap langkah yang Estri ambil itu berharga. Jadi semuanya bisa jadikan pembelajaran gitu. Salah satunya tadi termotivasi dari awal kuliah itu Bu karena kebetulan Estri itu kuliah tadi tidak diizinkan, tidak punya HP juga. Kebetulan uang pun nggak punya Bu. Jadi Estri kebetulan ada teman dibantu juga dan Estri itu salah satu mahasiswa yang seringnya di kampus karena satu numpang wifi, dua numpang makan Bu ya. Jadi Estri itu ngebantuin di akademik sama beberapa dosen, sama beberapa karyawan di sana juga gitu. Ibaratkan mah saya pengen mengabdikan diri terlebih dahulu lah gitu sebelum Estri jadi apa-apa waktu itu. Jadi ketika teman-teman lagi COVID itu pulang ke rumah, kalau Estri karena nggak bisa pulang ke rumah ya, jadi yaudah Pak Estri izin ke kampus aja boleh nggak nanti Estri bantuin di sana kan di kampus tetap ada kegiatan gitu. Jadi Estri bantuin sampai dari semester 4 sampai sekarang gitu. Sampai sekarang di kampus di Mahatnya iya, di kampusnya iya gitu. Nah, barulah dari situ Estri dapat relasi, baru mulai buat belajar MC, ikut UKM juga, KPM gitu, ikut organisasi juga gitu. Karena Estri tahu banget rasanya perih gitu. Dulu itu Estri makan cuma sehari sekali. Dulu waktu awal kuliah semester 1 2 itu makan cuma satu kali, bayangkan. Kita sedikit lapar aja harus aja aduh lapar. Waduh, nggak tahan ini. Selain Kak Estri menahan ya. Selain puasa sunnahnya sampai dosen gini, Estri mah puasa sunnah tuh karena nggak makan aja dia gitu. Padahal mah kan dulu masih rajin Bu ya, karena masih soleh banget lah gitu ceritanya ya. Tapi emang budget makan tuh sampai sekarang pun emang nggak begitu mahal gitu ya. Kayak sehari 5.000 tuh cukup. Tapi gini Bu, walaupun Estri makan satu hari sekali yang beli, prinsip aku kan nggak menyerah gitu aja ya. Jadi kita cari peluang lah. Banyak seminar, banyak kegiatan, banyak lomba. Itu diambil peluangnya gitu. Makanya salah satunya Estri ikut kegiatan juga di kampus, bantu-bantu ya karena aku ngerasa aku nggak mampu kalau aku diem aja. Maka dari itu Estri coba untuk pendekatan dulu gitu, menjadi bagian dari kampus lah gitu. Ya walaupun bukan karyawan secara resmi, tapi kan keterlibatan Estri di situ ada manfaatnya gitu. Dan berarti Estri juga bakal dapat manfaat dari situ juga gitu. Timbal baliknya lah gitu. Jadi ada feedback ya. Memang kalau Hage perhatikan kalau ada event-event besar nih di kampus, nih Hage lihat ini MC-nya Kak Estri lagi. Hage lihat oh memang
mahasiswa satu ini memang punya potensi dan kompetensi yang luar biasa ya. Ternyata Alhamdulillah. perjalanannya nggak mudah. Iya. Untuk bisa pada tahap ini itu sudah melewati bagaimana caranya menahan diri ya, Iya. terus untuk melatih kontrol diri baik dengan situasi atau perasaan-perasaan yang tidak menentu juga ya pada saat itu ya. Jadi memang sebenarnya dari situasi yang tertekan, situasi yang tidak nyaman itu, Estri itu sudah dibentuk oleh Allah itu sifat-sifat gitu ya, kemudian karakter-karakter tangguh ya. Tapi niat untuk bunuh diri itu ada. Oh, oke. Gimana itu cerita? Ternyata untuk bisa menjadi seorang tangguh begini pernah loh terlintas di dalam diri Estri itu untuk mengakhiri hidup. Wow, ini sedih ya mendengarnya ya. Oke, Kak Estri gimana? Dulu waktu awal masih kuliah juga karena emang tadi tidak direstukan orang tua itu ya Bu, emang masalah ekonomi juga masih krusial banget waktu itu. Banyak hambatan yang kayak aku tuh harus keluar kuliah walaupun aku dapat beasiswa waktu itu. Jadi kayak orang tua udah nggak sepakat, ya disuruh keluar aja gitu sampai harus konsultasi beberapa kali ke dosen. Kayak nggak terima aja sama hidup sendiri. Kenapa aku yang terlahir di keluarga yang biasa aja dan pengen berusaha untuk lebih baik masih dipersulit gitu. Hanya perihal yang ekonomi yang aku sendiri tuh nggak ngerasain gitu tuh. Maksudnya Estri nggak ngerasain dapat dibayarin kuliahnya, pendidikannya sama orang tua, tapi ada aja hambatannya gitu kan. Oke. Ya walaupun Estri yakin pasti orang lain banyak yang Oke, merasakan dan mungkin iya. lebih buruk daripada Estri. Cuman Tapi, pada waktu itu kondisi seperti kondisinya itu belum siap. Oke, ya, belum matang menerima. seperti ini ya, karena memang bener loh. Ternyata kalau dari sudut psikologis, orang itu bisa berada pada tahap menerima dirinya di awal kali dengan memang menolak keadaan Betul, dulu, menolak ya. keadaan, Menolak nggak keadaan, terima. kemudian marah, kemudian tawar-menawar. Ya udah deh, aku mau terima asalkan gitu ya. Iya. Dan pada akhirnya alhamdulillah KSD sudah berada pada tahap menerima diri seperti ini. Nah, pada saat situasi ingin mengakhiri hidup gitu ya. Apakah pada waktu sudah ada suatu tindakan yang memang mengacu pada mengakhiri hidup itu sendiri? Ini kayaknya masalah deh Bu. Oke. Estri itu sampai sekarang kalau ngendarin motor itu pengen menabrakkan diri. Oh, oke. Itu mulai emang semenjak kuliah. Jadi ternyata waktu aku Estri baca itu ada bermasalah di mental dan itu harus Oke. diterapi ya Bu. Ya, betul. Karena kan niat itu kapan aja bisa Betul. bisa muncul ketika Estri lagi berkendara. Makanya sampai sekarang Estri lebih baik untuk menahan berkendara sendiri apalagi di tempat yang rame. Takutnya hal-hal kayak gitu terjadi muncul inget gitu kan Oke. akhirnya jeder aja kan Ya, nggak lucu Nah, gitu. oke. Ini unik ya. Oke, sampai yang di depan kita itu Waduh. semakin fokus dengan asik banget nih narasumber sore ini gitu ya. Nah, ini Kayaknya kan memang ada narasumbernya agak kena mental gitu ya Bu ya. tapi justru ya meskipun pada saat ini kita menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak tepat dalam diri kita, namun ada kontrol diri. Nah, ini memang sudah satu hal langkah yang sudah maju lagi ke depan ya. Oke. Oke, Kak Astrid, tadi bilang kan memang ini nih salah satu permasalahan yang saat ini ketika memang mengendarai suka tiba-tiba tuh pengen menabrakkan kendaraan itu ya. Nah, itu sejak kapan kondisi seperti itu? Itu semenjak kuliah yang Oke. ketika emang Esra udah kuliah dapat beasiswa terus orang tua maksa tetap buat keluar kayak gitu-gitu. Terus juga bukan cuma suruh keluarnya aja. Jadi Esri selama kuliah itu mencari solusi. Gimana caranya tetap ekonomi teratasi tapi Esri nggak keluar kuliah. Kan harus dua kali berpikir gitu kan. Mau berpikir keras. Nah, itu mungkin sedikit mengganggu ya buat Esri. Karena ternyata bukan ekonomi aja, tapi ada sedikit kasus juga di keluarga yang berkaitan tentang kesetiaan. Nah, kayak gitu itu. Nah, itu ternyata berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Oke, nah itu dia ya. Ternyata ada yang namanya unfinished business ya, permasalahan yang dalam diri belum selesai. Nah, permasalahan yang dalam diri belum selesai nanti deh tampaknya harus mengundang di sesi berikutnya ya. Oke. Khusus ya. Oke. Kasih tadi kan cerita nih banyak ternyata pengalaman-pengalaman mulai dari kesulitan ya ketika kuliah, kemudian dihadapkan lagi pada suatu tekanan di mana sudah berusaha mendapatkan beasiswa namun tetap tidak mendapatkan restu dari orang tua ya. Nah, dan tadi yang di akhir itu Kak Esri bilang, oh ada juga nih hal-hal yang memang berkaitan. Sangatlah mungkin pada waktu itu orang tua melarang karena hal yang lain yang memang bisa dipahami saat ini ketika Kak Esri sudah mulai berpikir secara matang ya.
Begitu ya. Dan ini mungkin tertarik pada akhirnya Kak Estri untuk melanjutkan S2 nanti di bidang anak dan keluarga. Oke, ini sama nanti sama disertasi HG ya, ketahanan keluarga. Oke. Oke. Mantan duta genre juga, Bu, tapi masalah di keluarga itu ada di aku semua. Oke, jadi pas ya sambil kita mengobservasi diri sendiri, kemudian berobservasi sekitarnya. Jadi membenahi diri sambil tetap memberikan manfaat ke orang sekitar ya. Oke, Kak Estri ini banyak nih ya hal-hal yang memang bisa diceritakan. Ini adalah hal inspiratif yang memang banyak juga loh yang berpikir kayaknya jadi Kak Estri enak banget sih, ih hidupnya banget. gitu ya. Apa-apa dipanggilnya Estri, ayo dong gitu. Ini banyak lagi job lagi gitu ya, gitu kan. Karena mungkin beberapa di antaranya hanya melihat kondisi saat ini ya. Belum tahu proses-prosesnya sehingga Kak Estri bisa sampai di tahap ini. Oke. Bisa diceritakan Kak Estri hal tersulit di dalam hidup Kak Estri dan pada akhirnya mampu melewati hal itu. Selain tadi tidak mendapatkan restu dari orang tua pada saat ingin melanjutkan kuliah. Oke, sebenarnya mungkin banyak sesi-sesi kesulitan dalam hidup Estri, tapi ternyata Allah itu masih memberikan solusi gitu. Tapi yang paling baru banget Ibu itu kemarin bulan-bulan akhir di tahun 2023 itu selain masalah keluarga, ekonomi, percintaan dan pendidikan. Oke, ya memang Itu ya, terjadi kalau di quarter life crisis itu nggak pernah lepas ya dengan percintaan. Oke, gimana itu Kak Estri? kebetulan banget di akhir tahun kemarin kondisi keluarga juga ekonominya lagi kurang bagus gitu kan, masih terhambat di ekonomi. Kedua di masalah keluarga, kebetulan banget Estri itu sudah harus menerima kondisi yang sekarang dan dari dulu ditahan-tahan Bu, biar bisa orang tua itu harmonis, bahagia. Tapi Betul. Allah itu memberikan solusi yang lain, Berkehendak yang lain ya. Ternyata Mungkin sebagai seorang anak ingin melihat kedua orang tuanya harmonis atau bersatu, tapi ternyata Allah punya rencana yang lain yang indah gitu ya. Oke, berat ya. Kak Estri setuju nggak sih sebenarnya ada pernyataan dari beberapa psikolog yang menyatakan bahwa sebenarnya yang paling menyakitkan bagi seorang anak itu sebenarnya bukanlah perceraian, tapi yang paling menyakitkan adalah ketika melihat kedua orang tuanya bertengkar besar. Itu menimbulkan luka yang dalam. Itu gimana Kak Estri? Kebetulan karena Estri emang di Cirebon, jadi tidak terlalu sering melihat kondisi di rumah gitu. Tapi kakak Estri udah mengalami itu dan kebetulan dia juga pernah Bu mengalami secara langsung bahkan di depan mata dan aku nggak tahu kalau waktu itu Estri nggak ada di situ orang tua itu masih utuh atau enggak. Dalam utuh itu karena bertengkarnya sudah main fisik ya. Jadi bisa jadi ketika lagi emosi terus ada hal-hal yang tidak diinginkan, nah itu Estri nggak tahu. Makanya Estri pernah Bu pulang ke rumah cuma 3 jam. Karena rumah tuh nggak pernah jadi tempat yang nyaman untuk pulang ya. Dan harapannya untuk kedepannya rumah akan menjadi tempat kembali pulang atau Estri sendiri yang membentuk rumah tersebut gitu. Sepakat. Ternyata kita lah yang membentuk rumah pulang itu sendiri ya. Jadi kalau tadi ini menarik ya, dia udah mulai nyes banget ceritanya nangis ya. Bu, tapi nggak boleh nangis, harus kuatkan tangguh. Memang kalaupun saat ini Kak Estri menangis, memang itu dibutuhkan berarti untuk saat ini ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang hati, membangun sesuatu memang dimulai dari diri sendiri, kemudian kita berpengaruh terhadap keluarga atau keluarga mempengaruhi kita. Nah sekarang sebenarnya sebelum HG menggali lebih dalam lagi, HG sudah mulai nih dapat simpul-simpul gitu ya, analisis-analisis menuju kenapa sih Kak Estri itu pada tadi sudah cerita bahwa kadang suka sering ingin menabrakkan kendaraan gitu ya. Ternyata sangatlah mungkin dia berhubungan dengan ketika melihat kondisi pertengkaran yang melibatkan fisik, di mana dalam diri tidak bisa berbuat pada apapun pada saat itu. Nah, defense mekanismenya pengalihan dirinya yaitu marah pada diri sendiri. Iya Bu. Oke. Tidak menerima diri sendiri juga. Betul. Ini asik ini ya Kak Estri ya, luar biasa ya. Oke, didoakan ya menjadi pakar di bidang anak dan keluarga. Memang ada sisi-sisi termasuk Kak Estri, kemudian HG dan teman-teman HG Podcast lainnya ya, sahabat-sahabat juga HG Podcastnya, ada sisi-sisi di dalam diri kita itu sisi-sisi kelam, betul ya? Betul. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami masa kelam dalam hidupnya.
Tapi seenggaknya kalau kita betul. sadar, kita bisa mengurangi potensi Betul. tersebut, Bu. Yang membedakan adalah ketika kita sudah menyadari bahwa itu sudah berlalu ya, dan itu akan dijadikan pembelajaran untuk kedepannya ya. Oke, Kak Estri tadi kan sudah bercerita tentang hal-hal yang tersulit ya, termasuk di percintaan gitu kan. Nges banget Aduh, gitu ya. berat kalau Nges cinta. banget ya. Kalau soal cinta nih ya, kan setiap orang punya kriteria sendiri ya. Oke, semakin menarik bukan? Kita akan lanjut di sesi bincang berikutnya. Oke, ini Hagi jadi nges banget ya kalau kita bahas soal percintaan ya. Oke, kayaknya nggak mudah ya ketika kita sedang mencintai seseorang dengan segenap hati, dengan seutuhnya. Tiba-tiba kita harus merelakan atau melepaskan sesuatu yang paling kita cintai ya. Ada tuh beberapa orang yang memang melepaskan karena memang kondisi yang sudah toksik dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau Kak Estri sendiri pada saat mengakhiri hubungan itu, apakah memang ada toxic relationship atau memang ada hal yang lain memang udah gak cocok deh secara komunikasi? Oke, kalau untuk kebetulan ya Bu, saya tidak ingin menambah nominasi memiliki mantan terbanyak gitu ya Bu. Udah tutup ya? Nggak mau Bu. Kak Estri sudah tidak menambah mantan, tapi siap menerima ya untuk pasangan yang serius untuk menjadi suami ya, betul ya? Betul. Oke, gimana Kak Estri? Tapi setidaknya dari pembelajaran kemarin, Estri punya poin-poin penting lah kita harus dipelajari. Mungkin yang dari pertama, kasus yang pertama dengan orang yang lain gitu, Estri ngerasa emang toxic relationship-nya itu udah ada banget karena kita tuh bukan cinta tapi karena dasar timbal balik. Karena mungkin terlalu sudah banyak berkorban. Jadi saling membutuhkan. Tapi ketika Estrinya sadar aku dimanfaatin, akunya banyak hal-hal yang negatif, tapi akunya bingung gimana untuk mutusin. Maka dari itu butuh banyak masukan juga waktu itu dari teman-teman, dan kebetulan Estri menyiapkan diri untuk memutuskan, cut off dari waktu itu. Itu berhasil itu yang pertama ya, itu berhasil untuk mengakhiri gitu, karena emang sudah tidak baik untuk dilanjutkan. Terus yang kedua, tidak jauh berbeda yang saya pikir tadinya karena udah serius dan emang sudah dewasa juga Bu, tapi ternyata ada kebohongan yang tidak boleh dilanjutkan gitu. Jadi karena hubungannya dasarnya dengan kebohongan kan tidak baik. Sudah ya. Sudah harus diakhiri gitu. Ya. Itu karena bohong jadi sudah diakhiri. Dan yang ketiga saya pikir saya akan mendapatkan calon imam yang Masya Allah gitu, karena dengan background dengar Kak kalian ya sebagai calon imam nanti catat ini ya agar kalian menjadi imam yang soleh. Amin gitu. Dengan background yang mungkin berbau keagamaan gitu ya. Siapa sih Bu yang nggak mau mendapatkan calon sosok suami ya? sosok yang Karena bisa memang mengantarkan kita ke kedepannya kita mau jannah cari gitu. apa gitu kan, kita butuh yang namanya nutrisi spiritual ya. Betul. Tapi lanjut. ternyata tidak berjalan dengan mulus yang seperti diinginkan gitu. Ada aja masalahnya gitu. Ya istrinya mungkin sudah belajar tulus untuk menerima kondisi apapun, tapi permasalahannya gini Bu, ketika kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri karena mungkin harus menyesuaikan orang yang kita cintai, itu juga nggak baik kan untuk diri kita. Kenapa kita harus menyesuaikan warna tersebut, sedangkan kalau kita benar-benar dicintai, orang tersebut lah harus menerima warna yang kita punya gitu. Karena mungkin Estri juga sadar di situ, tapi kalau ini emang tidak baik juga ya. Jadi Estri kebetulan diselingkuhin gitu. Ada mungkin atau enggak, Estri nggak tahu ya proses selingkuhnya itu seperti apa, entah perkenalannya dulu setelah selesai sama aku baru jadian atau gimana. Jadi nggak tahu sebenarnya kronologi tepatnya seperti apa ya. Tapi pasti ada poin-poin ke situ Bu. Ya kan termasuk poligami pun bukan Estri nggak sepakat ya Bu. Poligami aja sampai buat sah nikah lagi, berarti ada proses pendekatan. Nah itu bukan, dan itu juga memang ada alasan dasar kuat ya. Dasar kuat bukan karena nafsu ya. Nafsu gitu. Apalagi yang belum sampai ke halal gitu. Salah juga Bu sebenarnya, karena kita kan udah tahu, udah paham agama, menjalin hubungan di luar halal itu kan emang nggak baik gitu. Tapi sama Allahnya mungkin caranya seperti ini ya. Gitu. Kayaknya udah deh kamu salah gitu. Tapi Bu, dari pelajaran ini yang terakhir, Estri mikir gini, ketika orang yang mencintai kita berarti dia harus menerima warna yang kita punya gitu. Estri akan mencintai dengan tulus, dengan semaksimal mungkin, daripada Estri memutuskan untuk mengkhianati gitu. Jadi ketika orang yang bersama Estri dia ternyata
memiliki orang lain yang mungkin lebih baik dan lebih sempurna, bukan berarti kita yang nggak sempurna, tapi emang dia yang nggak setia gitu. Oh, oke. Dia yang nggak setia, tapi kita sebagai orang yang sadar ya udah mencintai dengan tulus, mencintai dengan semaksimal mungkin tanpa ada niatan untuk mengkhianati gitu. Oke, jadi Lebih tetap baik ya mencintai tulus daripada ya. mengkhianati Ah, gitu. oke, begitu ya berarti prinsipnya ya. Jadi kalau misalkan ada nih Kak Esri, salah satu tokoh nih Eric Fromm. Eric Fromm bilang seperti ini. Dalam cinta itu manusia dihadapkan pada dua hal, to have or to be. To have itu kita memiliki, tapi belum tentu kita pada saat hidup bersama kita bahagia. Iya, betul. Gitu ya. To be, meskipun kita tidak memilikinya, namun tetap kita punya tadi cinta yang tulus, kita membiarkan seorang itu pergi untuk mendapatkan kebahagiaan Iya, ya, betul, betul ya. Dan kita juga memberikan ruang pada diri kita untuk memperoleh kebahagiaan kita. Betul. Jadi kalau Kak Estri milih yang mana, to have or to be nih? Kalau disuruh memilih, atau dua-duanya mau sih to have to be, idealnya begitu Idealnya ya. seperti itu. Tapi ternyata hidup nggak selalu mulus ya. Tapi Nggak ada pilihan lain selain Iya. tangguh. Betul Ibu. Dan mungkin ini juga belajar dari keluarga Estri juga Bu, Iya, karena betul. emang cinta tidak harus memiliki gitu Betul. kan. Yang penting kita melihat pasangan kita, orang yang kita cinta itu bahagia. Ya termasuk Estri mengikhlaskan keluarga Estri dengan kondisi yang seperti ini karena aku cinta sama mereka. Betul. Jadi aku ingin mereka itu bahagia dengan cara mereka masing-masing kayak gitu. Jadi ya gak apa-apa, mungkin kemarin dialami oleh keluarga Estri, sekarang dialamin oleh Estri, tapi alhamdulillahnya poinnya aku mengalami ini sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Iya, dari sini Iya. sudah diberitahu ya, Diberitahu sehingga dulu. nanti tidak memasuki lampu merah seperti itu ya. Betul. Oke, Dan alhamdulillah dan ya. sana pun emang masih baik ke Estri karena mereka tuh yakin bahwa Estri bakal dapat orang yang setia, yang Betul, bersyukur, orang betul. yang emang bener-bener ngerti dan frekuensi sama Estri gitu. Oke. Berarti dengan berakhirnya hubungan kemarin itu bukan cuma jadi hal yang emang harus disadari, tapi juga dijadikan pembelajaran gitu. Oke. Biar kedepannya kita bisa hati-hati lagi, ketemu Oke. sama orang kayak Iya, itu ya. Jadi sebenarnya waspada itu perlu ya. perlu. Bu. Tapi Bu ada poin Bu, Apa ada itu? poin juga kalau dari kata B.J. Habibie, Mas setia itu kan bukan berarti kita nggak tertarik dengan Betul. orang lain, tapi bahwa alam sadar kita tuh mengakui bahwa Betul. pasangan kita itu lebih baik daripada yang lain. Makanya Jadi betul. kesetiaan itu ya bukan berarti nggak ada ujian, Betul, tapi karena ada memang ujian dan kita betul. sadar. Betul banget. Karena yang namanya perasaan itu kan sesuatu yang alami ya. Betul. Pada saat kita melihat sesuatu hal yang baru yang mungkin kita belum tahu secara dalam, sehingga melihat sesuatu tampak indah, begitu ya. Iya. Muncul tuh ketika memang ada komunikasi yang intens, yang baik, mulai itu ada perasaan, cuman yang membedakan adalah nilai-nilai batasan-batasan dalam diri ya. Betul, betul. Sehingga tetap pasangan kita adalah tempat kembali pulang kita. Mm. Oke, Kak Estri. menarik. Kalau soal Nih, Kak kecintaan Estri, tuh nggak ada habisnya, Bu. kalau ini nih, sahabat-sahabat UHG Podcast yang memang lagi di kondisi toxic relationship, tahu dia tuh toxic relationship tapi nggak tahu gimana cara mengakhiri karena Iya, takut betul. takutnya nanti kalau mengakhiri malah semakin menderita. Kan begitu ya, banyak ditemukannya. Apa tuh Kak Estri yang bisa disampaikan ke sahabat-sahabat UHG Podcast? Oke, untuk masalah percintaan mungkin kita sama-sama belajar ya. Dulu aku sadar bahwa itu salah dan toksik, makanya kita memutuskan. Tapi ketika emang cinta perempuannya lebih tinggi daripada laki-lakinya, kadang kita nggak bisa tidak langsung ikhlas gitu aja Bu. Jadi ada proses yang panjang untuk kita menerima diri kita lagi. Kita percaya diri dengan kita, bukan berarti kita diselingkuhi atau mungkin mendapatkan pasangan tidak setia, itu bukan berarti kita yang nggak sempurna. Oke. Tapi memang orang itu yang tidak setia gitu. Maka dari oke. itu Estri belajar dari hubungan yang terakhir ini, aku harus mencintai diri aku sendiri terlebih dahulu, dan aku juga harus menyadari bahwa apa yang sudah terjadi kemarin itu ada hal-hal positifnya gitu. Oke, berarti Ketika tadi kita oke. gagal untuk mendapatkan orang yang cinta dengan kita, pertama berarti kita itu terlalu berharap dengan makhluk. Yang Oke, pertama itu Bu. oke. Yang kedua, kita tidak mencintai diri kita sendiri, maka dari itu PR-nya kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Tapi poin yang paling penting, karena diri sendiri itu adalah makhluk, jadi yang paling penting adalah kita harus mencintai sang penciptanya atau pemilik makhluknya. Jadi mungkin dari hubungan kemarin Estri sadar hubungan Estri dengan Tuhan mungkin itu sangat jauh gitu. Maka dari itu sekarang memperbaiki diri bukan di duniawinya aja, tapi proses untuk mendekatkan diri dengan pemiliknya juga itu penting banget dan itu Oke. perlu.
Jadi memang itu fondasi utama Fondasi ya. utama. Jadi ketika nanti dihadapkan suatu situasi, tekanan apapun, itu kembali lagi realize, menyadari, kontrol diri muncul, kesadaran diri muncul, bahwa ini memang satu bagian dari hidup yang memang harus dijalani ya. Betul. Jadi memang bagaimana caranya kita belajar untuk learning to learn, bagaimana cara kita belajar, learning to earn, bagaimana cara kita memperoleh hikmah di dalamnya, Iya. hingga pada akhirnya learning to life, bagaimana cara kita memaknai hidup kita. Betul. Oke. Tenang ya, masih ada bincang-bincang yang memang lebih seru lagi tentunya setelah ini. Oke, kembali lagi tentunya di HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Oke, Kak Estri. Jadi Kak Estri udah banyak nih cerita pengalaman-pengalaman, baik dari segi keluarga, kemudian segi perekonomian, kemudian dari segi akademik ya, hambatan-hambatan yang memang pernah dialami oleh Kak Estri, termasuk tantangannya, dan pada akhir cerita tadi ya, oke, Kak Estri juga membahas tentang percintaan gitu. Memang benar ya, nggak ada pilihan lain Waduh. selain tangguh. Oke, Kak Estri, tangguh itu sendiri kalau Kak Estri memaknai itu seperti apa sih? Biar nanti sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast tahu tangguh itu apa sih? Apakah memang kalau aku bisa melakukan sesuatu yang memang itu sulit awalnya, kemudian aku mampu, itu disebut tangguh. Sebenarnya tangguh itu gimana sih, Kak Estri? Makna tangguh menurut Kak Estri. Oke, kalau menurut Esri sendiri kan makna tangguh menurut orang kan beda-beda gitu. Betul. Tapi kalau untuk yang sudah Esri alami, Esri kenapa bilang sekarang Esri termasuk wanita tangguh? Karena aku merasakan susah pahitnya menjadi seorang perempuan yang berdiri sendiri, menjadi tulang punggung keluarga juga, walaupun Esri punya banyak dorongan di belakang, tapi kan yang mengalami dan paham secara realnya itu cuma aku sebagai Estriana Arifah Mahfud ini gitu ya, di depan mata kalian semua. Dan banyak proses yang mungkin membuat Estri pengen bunuh diri, Iya, pengen nyerah, pengen udah nggak semangat hidup lagi gitu Betul. ya. Tapi ternyata aku yakin bahwa Allah tuh bakal ngasih jalan keluar. Buktinya kalau misalkan Estri nggak ada jalan keluar, aku udah nggak ada di sini, Bu, gitu. Nggak akan ada di HG ada di Podcast sini ini ya. gitu. Nggak akan Aku ada. masih Oke. bisa bernapas, masih Betul. bisa berjalan, masih bisa hidup sampai saat ini, berarti Allah masih memberikan Estri proses untuk belajar lagi ya kan, untuk memperbaiki diri, dan mungkin akan ada tantangan yang lebih berat daripada Betul. kemarin. Aku juga nggak akan menutup kemungkinan di depan itu akan mulus terus gitu, Betul. tapi pasti akan ada ujian lainnya. Tapi setidaknya dengan pengalaman yang sudah Estri alami itu akan menjadi benteng Estri dan akan lebih sadar lagi untuk mengurangi potensi-potensi tersebut gitu. Oke. Jadi Ya. wanita tangguh itu tergantung diri kalian memaknai hidup kalian masing-masing gitu. Menurut Oke. Estri, dengan posisi aku yang sekarang, aku udah bisa mengatakan bahwa aku adalah perempuan tangguh gitu. Asik. Wuh. Jadi memang ya, sahabat-sahabat Jawa HG Podcast, tangguh itu bukan berarti nggak pernah mengalami kondisi tidak menyerah, nggak pernah mengalami kondisi kecewa ataupun kondisi di mana merasa ingin mengakhiri hidup, nggak seperti itu. Namun tangguh itu adalah suatu proses di mana seseorang itu mulai mendorong dirinya untuk tumbuh menuju pengembangan potensi dirinya. Artinya yang awalnya mungkin merasa kecewa. Kemudian luka, justru kecewa dan lukanya itu menjadi sumber potensi untuk segera ditaklukkan ya. Sehingga nanti kalau misalkan menghadapi suatu tekanan yang lebih tinggi lagi, sudah ada tuh bentengnya seperti Kak Estri bilang ya. Bahkan kalau HG sendiri percaya seperti ini. Kadang ketika kita sudah mendalami suatu ilmu tertentu, itu memang tantangan-tantangan akan lebih berat lagi. Betul banget. Betul ya. Betul, Ibu. Diuji lagi Allah gitu ya. Pada saat kita menekuni bidang sesuatu, ternyata Allah memberikan hal yang lain gitu kan. Sejauh mana kita memang benar-benar berkomitmen untuk terus membenahi diri. Begitu ya? Ibu. Oke, luar Selain biasa. menerima diri sendiri, kita Betul. juga bisa lebih siap lagi untuk menghadapi rintangan di depan Betul. mata. Jadi gitu. memang ada namanya toleransi ya. Jadi kalau dibilang tangguh itu adalah di mana ada proses pemaafan. Ya. Memaafkan diri sendiri. Iya, memaafkan diri sendiri, Memaafkan memaafkan orang lain, Betul. mengucapkan terima Terima kasih, kasih untuk diri sendiri. dan orang-orang yang lain, baik orang-orang yang memang menurut kita pada waktu itu pernah dalam kondisi melukai diri kita, ataupun di mana kondisi kita juga pernah melukai orang lain. Memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Wow, luar biasa lagi, memang nggak ada pilihan lain selain Tangguh. tangguh. Oke. 3 kata
untuk sahabat Jiwa HG Podcast dari Kak Estri. Silahkan Kak Estri. 3 kata kayaknya kurang, Bu. Mau nambah dikit Oke, boleh nggak, Bu? mau berapa kata Kak Estri? Sebelumnya Sri mau mengucapkan terima kasih Oke, dulu, boleh? siap, boleh kalau begitu. Kalau gitu unlimited word buat Kak Estri. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Oke, dari mungkin pengalaman hidup yang sudah Istri alami, dari permasalahan yang sudah Istri alami, dari pendidikan, ekonomi, keluarga, dan juga percintaan, semua punya pembelajaran masing-masing untuk diri Estri sendiri. Tapi di sini Estri akan mengambil nilai positifnya bahwa apapun yang kemarin terjadi, Estri sudah berusaha untuk lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan Estri pengen banget mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang sudah baik dan mendukung Estri selama ini. Terima kasih juga untuk kedua orang tua dan keluarga gitu. Walaupun ada hal yang tidak kita harapkan terjadi, tapi semoga kita akan bisa membangun keluarga lebih baik lagi, termasuk Estri bisa membangun keluarga Cemara versi Estri sendiri. Ini terharu ya, Hage dengernya ya. Oke, amin. Untuk kamu, orang-orang yang mungkin pernah menemani Estri juga selama proses ini, entah yang ke-1, ke-2, atau ke-3, udah jangan banyak-banyak ya. Untuk semuanya, intinya yang udah pernah menemani Estri, terima kasih juga. Apapun hal yang sudah terjadi, anggap itu sebagai pembelajaran dan kita sama-sama untuk menerima. Barangkali suatu saat nanti kita akan ketemu lagi dengan versi terbaik kita dan bisa saling memberikan kontribusi gitu. Jangan dijadikan musuh, jangan dijadikan orang yang tiba-tiba hilang dalam kehidupan kita gitu aja. Saling menerima itu penting. Sekarang masih proses buat pembelajaran, pendewasaan. Ada kata mutiara boleh ya? Oke, boleh banget. Boleh, Kak Estri. Oke, karena ini penting banget buat teman-teman. Mungkin tadi banyak kata-kata yang sedikit terlalu merendahkan diri Estri juga ya, Bu. Tapi ini sebagai motivasi untuk teman-teman. Bukan berarti Estri mengumbar aib Estri sendiri, tapi ini bisa jadikan pembelajaran buat teman-teman juga. Aku ada kunci sukses, ada 3 Kak, Bu. Yang pertama itu kemampuan, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga itu kemauan. Tapi kesempatan dan kemampuan tidak akan berguna ketika tidak ada kemauan. Maka dari itu paling penting adalah kita harus bisa memiliki niat atau kemauan untuk menyadari kemampuan yang kita punya, disadari atau tidak disadari, pasti ada itu kan, dan mencari kesempatan tersebut. Maka itulah akan bisa menjadi peluang kita untuk sukses ke depannya. Berarti kesempatan itu dicari ya? Dicari. Bukan ditunggu ya? Nanti nggak akan datang. Kecuali ya? kamu anak pejabat atau segala macam, oke aja ya. Tapi jadi ketika kita mencari ya? Mencari dong. Apalagi kita harus menyadari potensi diri kita sendiri. Karena memang kita dilahirkan bukan sebagai anak pewaris. Bukan pewaris, tapi kita waris-warisan. Sandwich, tapi kita adalah pencari warisan dari diri sendiri, tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, terima kasih. Apalagi Kak Estri. Jangan takut tidak kaya dan jangan takut tidak tenar, karena tujuan kita menjadi mutiara. Karena mutiara itu berharga, pasti kita akan bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, ini mendengar kata mutiara jadi teringat salah satu pernyataan dari Prof. Septi. Apa tuh, Bu? Oke, Prof. Septi bilang begini. Herni, dimanapun kamu berada, kalau mutiara itu tetap aja mutiara, begitu ya. Dari situ kita belajar, jadi kalau memang kita mutiara, fokus kita bukan untuk bagaimana caranya kita diakui oleh orang-orang sekitar ya. Berbuat baik saja gitu kan. Lakukan saja untuk hal kebermanfaatan ya. Yang terpenting kita menjadi manusia yang bermanfaat ya, Kak Estri ya. Oke, nggak ada pilihan lain selain tangguh. Tentunya di HG Podcast. Relung perjalanan hidup. Yes banget. Terima kasih Kak Estri. See you again. Terima kasih semuanya.